Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Oke, balik lagi ya untuk di channel untuk analisa trading cryptocurrency dan Bitcoin hari ini. Oke, saya harap teman-teman tetap tersenyum ya dan tetap bahagia selalu, sehat semuanya. Ya, meskipun pada saat ini cryptocurrency dan Ethereum lagi ya nge-crash banget teman-teman ya. Bukan hanya Bitcoin teman-teman, dan beberapa indeks pun saya pantau pun sekarang lagi turun tajam ya. Seperti kayak Dow Jones, Nasdaq dan kawan-kawan pun juga ikut turun teman-teman. Dan Bitcoin Fear and Greed sekarang di level 7 teman-teman, di level 7%. Ini bahwa ini turunnya sangat tajam banget ya di sini ya. Oke ya, jadi kita harus berhati-hati teman-teman untuk berinvestasi, apalagi untuk di leverage atau di margin trade ya. Jadi kita harus tenang untuk menghadapi situasi kali ini. Dan kali ini teman-teman saya akan membacakan beberapa berita. Berita ini sangat penting banget. Ini menyangkut masa depan kripto dan Bitcoin teman-teman ya. Ini mau Bitcoin mau dibawa kemana ya. Jadi masa depan kripto ditentukan oleh dua orang ini teman-teman ya, Michael Saylor ya, Michael Saylor, dan yang kedua adalah platformnya Celsius ya. Ini ya nanti. Oke ya, jadi sebelum saya lanjut teman-teman, yang belum join Get.io silahkan aja join di link deskripsi. Di sini banyak crypto project yang cukup sangat bagus teman-teman, ngepump sampai ratusan persen ya dalam satu hari. Dan kita bisa lihat Celsius Network sekarang sudah naik ya. Meskipun mereka kemarin itu meminjam uang ya teman-teman, meminjam uang di Oasis. Nanti saya jelaskan teman-teman untuk skemanya nanti. Tapi by the way teman-teman, silakan aja join Get.io ya. Di sini banyak crypto project yang cukup bagus yang kemungkinan besar nanti bisa ngepump ratusan persen bahkan puluhan persen, meskipun kripto sekarang lagi longsor-longsornya. Oke, yang penting kita tetap tenang dan tetap sabar ya. Oke, ini berita yang pertama teman-teman, kenapa Bitcoin ditentukan dua orang ini. Yang pertama gini ya. Oke, kita baca dulu skemanya. Nah, ini saya baca tentang di Celsius teman-teman ya, di Celsius. Jadi di Celsius ini teman-teman telah menambahkan ya, add more. Jadi Celsius telah menambahkan banyak jaminan di tengah aksi jual pasar ya untuk melindungi Bitcoin dari likuidasinya. Jadi gini teman-teman ceritanya. Ini ceritanya ya. Oke, kita baca dulu beritanya. Jadi memang Celsius telah menambahkan lebih banyak Bitcoin untuk menurunkan harga, di mana posisinya akan dilikuidasi teman-teman. Namun jika Bitcoin di bawah harga likuidasi saat ini sebesar 16.800, Celsius kemungkinan akan bangkrut dan kehilangan semua dana kliennya. Oke, gini ya teman-teman, ini ceritanya gini. Celsius baratnya ya, Celsius ini minjam teman-teman bank, bukan ya, minjam ke DeFi, Decentralized Finance, itu miliknya Oasis. Oasis ini punyanya MakerDAO ya. Jadi dia itu pinjam duit stable coinnya MakerDAO yang namanya DAI ya teman-teman. Nah, itu dia meminjam uang teman-teman dengan jaminan WBTC. Nah, ini adalah asetnya ya, aset kolateralnya itu namanya WBTC, dan total WBTC-nya itu sudah banyak banget teman-teman ya, sudah banyak banget. Dan WBTC-nya ini cukup banyak yang dipinjam ya, jadi dia untuk menalangi dana nasabahnya juga yang ada di platformnya. Oke ya, untuk cash out-nya. Tapi kemarin masalahnya cash out-nya itu sudah disuspend teman-teman. Ibaratnya itu dihentikan sementara ya untuk penarikan maupun untuk deposit. Jadi untuk dana Celsius ini biar aman dulu lah, ibaratnya tuh biar stabil dulu harga kripto, kemungkinan mungkin akan dilepas ya. Jadi kalau misalkan Celsius ini nanti Bitcoin dia menjaminkan sebanyak ini ya teman-teman ya, 100 Bitcoin, 1000, 2000, 2000 ya, 1500, 400 Bitcoin. Ini adalah jaminan untuk meminjam uang ya, atau meminjam stable coin atau meminjam DAI. Baratnya kita nih pinjam kalau ke bank kan pakai sertifikat ya. Nah, kalau di DeFi itu bukan sertifikat teman-teman, tapi jaminannya itu adalah aset kayak Ethereum, kayak World Bitcoin ya, seperti itu ya, kayak BNB. Nah, itu bisa dijaminkan untuk meminjam stable coin. Nah, paham ya teman-teman sampai sini. Nah, kalau semisal saja kalau Bitcoin teman-teman dipres di harga 16.800 ke bawah, otomatis teman-teman, otomatis Bitcoinnya si Celsius ini atau WBTC-nya Celsius ini akan dilikuidasi, atau ibaratnya tuh diambil dari sistem. Ibaratnya tuh udahlah, lu nggak bisa bayar utang ya kan, ya udah tak ambil aja nih Bitcoinmu biar tak jual ya.
Jadi seperti itu ceritanya ya. Jadi kalau misalkan ini Bitcoin di harga 16.800, otomatis teman-teman ini Bitcoin ini akan dijual oleh sistem ke market maker atau ke ya market maker itu yang kayak broker ya, ibaratnya market maker untuk menalangi dana si DeFi tersebut ya. Karena apa? Yang pertama teman-teman, karena si DeFi ini juga simpan meminjamnya juga pakai sistem DeFi tersebut, jadi tidak ada sistemnya ini akan menjual Bitcoinnya secara otomatis ya, dan akan mengembalikan uang nasabahnya juga dan mendapatkan bunga juga di platform Oasis ini. Oke ya, jadi kalau misalkan Bitcoinnya si Celsius ini diambil, mau nggak mau ya harus dijual oleh si DeFi tersebut atau si bank tersebut untuk menalangi dana nasabahnya yang ada di DeFi atau di Oasis teman-teman. Jadi secara nggak langsung kalau misalkan dananya diambil, nah ini otomatis akan meningkatkan jumlah supply dari Bitcoin dan Bitcoin akan tambah parah lagi teman-teman ya. Jadi seperti itu ceritanya ya. Bukan hanya si Celsius teman-teman, ternyata ini Michael Saylor. Nah ini saya baca-baca juga. Nah ini Michael Saylor. Oke, Michael Saylor juga meminjam teman-teman sekitar 205 juta ya. Perlu mempertahankan sekitar 410 juta sebagai jaminan ya. Jadi Michael Saylor itu juga menjaminkan Bitcoinnya itu semuanya teman-teman. Menjaminkan Bitcoinnya sebesar 115.000 Bitcoin itu dijaminkan, dan harga likuidasinya itu Michael Saylor itu sekitar 3.562 US dollar ya. Jadi kalau semisalkan teman-teman Michael Saylor ini harga Bitcoin kalau menyentuh di bawah 3.562 US dollar, secara otomatis si Bitcoinnya Michael Saylor ini akan dilikuidasi atau diambil ya oleh si DeFi tersebut, diambil oleh sistem dan dijual di market maker ya atau di broker tersebut. Oke ya, paham ya sampai sini teman? Dalam arti likuidasi margin call ya. Jadi Bitcoin semuanya Michael Saylor dan Celsius ini akan hancur. Apa barangnya tuh akan diambil semuanya teman-teman. Tapi ingat ini sekarang harganya masih di atas 20.000. Jadi kita masih santai aja dulu teman-teman. Masih santai ya, masih bernafas-nafas. Jadi kita berdoa saja ya bersama ya. Jadi mau nggak mau seperti itu. Jadi kesimpulannya teman-teman, ini banyak ya, ibaratnya itu bola salju itu menggelinding secara besar-besaran ya untuk menyasar di dunia kripto ini. Jadi awalnya kecil tambah besar ya, ibaratnya tergantung aja nanti minat dari masyarakat ya, mau beli Bitcoin atau enggak lagi. Tapi ini adalah penentuan teman-teman Michael Saylor ini dan Celsius berusaha teman-teman untuk agar tidak terlikuidasi Bitcoinnya ya. Sayang teman-teman, udah nabung di pucuk ya kan, dijaminkan diambil Bitcoinnya semuanya ya. Oke ya, tapi by the way ini adalah sebuah gambaran saja teman-teman. Ini adalah sebuah gambaran untuk teman-teman nanti untuk menentukan strategi selanjutnya ya. Jadi kita harus benar-benar safety dan benar-benar kita harus menentukan arah dan tujuan kita ya untuk strategi ke depan, bagaimana ke depannya nanti. Dan kalau misalkan Bitcoin ini sampai dilikuidasi Michael Saylor dan Celsius, ini bisa mengundang teman-teman, ibaratnya ini bisa mengundang regulasi Amerika yang super ketat. Nah itu karena apa? Bitcoin ini masih sifatnya masih abu-abu, ibaratnya tuh masih ngambang ya. Jadi tidak semua orang itu pakai Bitcoin sekarang, dan sekarang tuh masih ibaratnya tuh masih spekulasi lah, masih spekulasi, masih aset yang di sektor DeFi. Sekarang DeFi pun lagi diuji coba teman-teman, lagi diguncang apakah ini bisa ini bisa survive lah ibaratnya ya di saat seperti ini, apalagi perang masih belum berakhir ya. Oke ya, dan kesimpulan yang kedua teman-teman, ini akan banyak paus-paus yang akan berusaha mencari cuan teman-teman. Mencari cuan dalam arti dua. Pertama teman-teman, mereka serok Bitcoin atau menghancurkan Celsius. Yang pertama ya, menghancurkan Celsius, dan yang kedua
menghancurkan Michael Saylor dan bisa melikuidasi Bitcoin, semua Bitcoinnya Michael Saylor teman-teman di sini. Oke ya. Jadi kita harus tetap berhati-hati mengenai langkah-langkah ke depan. Jadi kalau mau DCA bang, silakan aja DCA, tidak masalah ya. Dan saya baca-baca juga teman-teman di Twitter, ini Celsius, Celsius mana nih, Celsius. Nah ini Celsius ya. Dan di sini juga teman-teman, dan teman-teman di sini adalah Celsius. Di sini network atau menjeda ya teman-teman, atau mensuspend semua penarikan, swap dan transfer antar akun ya. Bertindak demi kepentingan komunitas kami adalah prioritas utama kami. Jadi operasi kami akan berlanjut ya, dan kami akan terus berbagi informasi dengan komunitas teman-teman lebih lanjut. Nah nanti silakan. Jadi Celsius ini sekarang ini, kemarin kan udah ambil pinjaman Bitcoin ya teman-teman. Nah sekarang pinjaman ini masih belum di cash out kan ke nasabahnya Celsius ini, atau si investornya Celsius Network. Jadi kemarin tuh banyak orang yang ngambil duit ya teman-teman dari Celsius, dan sekarang lagi pun dijeda. Dan ini kemungkinan teman-teman, kemungkinan dan ini akan ya akan menjadi skenario seperti apakah kayak Luna kemarin. Tapi Luna kemarin itu emang ancur-ancuran, tapi kalau Celsius ini dia mensuspend DeFi-nya juga, mensuspend agar orang tidak melakukan penarikan, swap dan transfer antar akun, tidak demi kepentingan komunitas ya. Dan ini ada berita lagi teman-teman, kemarin itu ada berita lagi juga. Nah di sini nanti Celsius akan meluncurkan Celsius 2.0 ya. Jadi untuk menghilangkan kebingungan, Celsius Network tidak ada hubungannya dengan pembuatan, tidak ada hubungannya pembuatan yang apa yang disebut dengan Celsius 2.0 ya. Tim keamanan kami dalam siaga seperti Anda semua seharusnya harap waspada teman-teman. Jadi Celsius ini rumor-rumornya ini rencananya mau membuat Celsius 2.0. Jadi Celsius 2.0 ini adalah pengganti Celsius yang lama ya. Ya di sini ada banyak komen juga, tolong jangan kehilangan 100.000 US dollar kas saya teman-teman di sini. Kita anyway, jadi apa ini? Wow, ini emang lagi diguncang teman-teman sektor DeFi. Apakah ketahanan DeFi ini sesuai dengan perjalanan sistem atau enggak ya? Karena apa sih, DeFi ini juga disuplai juga teman-teman, para investor atau ibaratnya yang nabung di situ supaya dapat bunga yang tinggi ya untuk di DeFi tersebut. Kalau misalkan tidak bisa ya, by the way ya kita lihat saja nanti ya untuk pergerakan ke depannya. Dan mudah-mudahan saja Bitcoin ini bisa dipompa lagi ya untuk ke atasnya lagi. Dan ini ada berita cukup bagus teman-teman, yang kemungkinan teman-teman nanti ya di beberapa bulan ke depan koin ini akan pump. Yang ini namanya Clever Chain ya teman. Jadi Clever Chain ini dulu bergabung di TRC20 ya, di network TRC20. Dan nanti teman-teman sekitar tanggal 1 Juni nanti ini Clever Chain ini akan meluncurkan mainnet sendiri teman-teman ya. Akan meluncurkan mainnet sendiri dan smart contract sendiri. Dan di sini kita bisa lihat Clever Chain akan disebut token KDA ya teman-teman, yang merupakan singkatan Clever Digital Asset, dapat digunakan dalam aplikasi jaringan Clever, sangat cepat, andal dan aman ya. Jadi Clever Blockchain menawarkan pembuatan fitur token asli tanpa memerlukan kontrak pintar yang rumit. Wow. Jadi ini adalah terobosan terbaru teman-teman dari Clever. Jadi Clever ini akan membuat smart kontrak sendiri ya, akan membuat token. Jadi teman-teman nanti bisa membuat token tanpa harus membutuhkan smart kontrak ya, seperti kayak Ethereum, kayak misalkan kayak apa namanya nih, kayak Tron Network, kayak BNB. Cukup daftar blockchain Clever Chain ini, nanti di sini akan disediakan semuanya teman-teman. Clever ini cukup sangat terobosan terbaru ya dari Clever. Jadi Clever ini sekarang harganya ya kita bisa lihat dulu, Clever KLV ya teman-teman, KLV. Nah Clever tuh sekarang harganya sekitar 0,11 sen ya, atau 1 sen lebih ya, 10 ya 1 sen lah, sekitar harganya 1 sen. Jadi teman-teman kalau mau share coin ini bisa langsung di Get.io ya, harganya murah banget teman-teman Clever Chain ini. Dan kita bisa lihat karena ini cukup terobosan terbaru ya untuk Clever. Dan ini by the way nanti kita bisa langsung beli nanti blockchainnya lewat
KDA. Kalau misalkan Clever ini digunakan untuk jangka panjang sih cukup oke juga ya. Dan kita bisa lihat untuk di chart Bitcoin sekarang seperti biasa ya, untuk di chart Bitcoin. Oke ya, ini chart Bitcoin di weekly sudah menyentuh ya teman-teman, sudah menyentuh di moving average 200, dan ini kemungkinan besar apakah bisa naik lagi teman-teman ataukah masih stuck aja ya. Jadi ini lagi berperang nih, apakah ini sesuai dengan historinya ya, setiap moving average 200 dia mantul teman-teman ya di sini ya. Oke, jadi kita tunggu saja untuk di beberapa hari ke depan untuk menentukan nasib Bitcoin dan kawan-kawan ini. Oke teman-teman, cukup sekian informasi dari saya nih. By the way, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman, ini sekarang lagi longsor tajam kayak gini ya, jadi kita harus sabar-sabar saja, tetap tenang ya, tetap jangan ya berkecil hati, tetap ya nabung aja beberapa altcoin yang cukup sangat bagus ya, kayak Clever Chain tadi itu cukup bagus juga ya untuk Anda project. Kalau Celsius sekarang masih abu-abu ya, jadi tunggu saja, nanti tunggu yang megang Celsius, yang megang token yang lain yang masih minus, silakan aja di staking ya, kalau bisa di staking juga. Jadi ini cukup sangat oke juga ya nanti untuk kedepannya nanti. Dan mainnetnya tanggal 18, kalau tanggal 18 sudah meluncur, kemungkinan Clever ini cukup sangat oke ya untuk project ke depan. Oke teman-teman, cukup sekian info dari saya nih. By the way, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan seputar info koin, silahkan aja tambahkan aja di kolom komentar. Oke, sekian dari saya Edo teman-teman, selamat beraktivitas kembali, see you di next video.